Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian, terpeliharalah kedua-duanya." Bagi orang Yahudi, berpuasa sudah merupakan tradisi. Orang-orang Farisi memiliki kebiasaan berpuasa 2 kali seminggu. Ada beberapa alasan untuk berpuasa. Selain puasa merupakan ungkapan kesedihan, puasa juga dilakukan untuk menyatakan pertobatan. Dalam Injil hari ini, murid-murid Yohanes Pembaptis datang kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Mereka ingin tahu alasannya. Meski yang dikritik ialah para murid, serangan tentu saja terarah kepada Yesus sendiri sebagai guru mereka. Karena itu Yesus kemudian memberi tanggapan dengan balik mengajukan pertanyaan retoris kepada mereka. Setidaknya ada 3 hal yang perlu dicatat dalam tanggapan Yesus ini. Pertama, puasa yang diwajibkan Taurat hanyalah puasa pada hari pendamaian. Puasa-puasa lain lahir dari kesalehan pribadi atau kesepakatan internal kelompok keagamaan tertentu. Kalau demikian, mengapa hal itu mau dipaksakan kepada murid-murid Yesus? Kedua, para murid saat itu sedang bersukacita, sebab sang mempelai laki-laki, yakni Yesus sendiri, ada bersama mereka. Puasa biasa dipahami sebagai simbol rasa duka dan penyangkalan diri. Bagaimana mungkin mereka bisa berpuasa atau berduka jika mereka sedang bersukacita bersama sang mempelai? Pada saatnya, para murid akan berpuasa juga, yakni ketika sang mempelai diambil paksa dari mereka, yakni dibunuh di kayu salib. Dengan demikian, hendaknya puasa memiliki makna, bukan sekedar mengikuti jadwal, bukan pula sekedar ritual yang sifatnya lahiriah. Ketiga, dengan kiasan tentang baju dan kantong kulit, Yesus mengajarkan bahwa tidaklah tepat dan memadai jika keberdosaan dari hidup lama ditambal dengan tindakan-tindakan agamawi semata
yang dalam hal ini adalah berpuasa. Yesus mengajak kita untuk menerima Dia dengan merombak diri kita sepenuhnya. Anggur baru hanya bisa ditampung di kantong yang baru. Kantong yang lama, yakni ketaatan buta pada hukum-hukum agama, tanpa pemahaman akan maknanya yang terdalam, sebaiknya dibuang saja. Itu hanya akan menciptakan orang-orang yang beragama tetapi tanpa jiwa. Memang, tidak sedikit orang menjalani puasa hanya sebatas kewajiban agama, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Hendaknya kita jangan membiarkan kehidupan keagamaan kita menjadi kegiatan tanpa makna yang diulang terus-menerus tanpa penghayatan. Ibadah yang kita lakukan hendaknya dipahami dan dihayati dengan makna yang benar. Hal tersebut bukan hanya membuat kita bersuka cita, tetapi juga semakin dikuatkan dalam menjalani hidup sebagai umat Allah. Ibadah yang kita lakukan semestinya makin menjadikan kita tunduk pada kehendaknya, lebih mengasihinya, dan akhirnya memuliakannya. Seharusnya puasa membawa kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan.